Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Kalian pernah nggak sih mengalami kejadian seperti di video berikut? Pasti pernah kan? Nah, kebanyakan dari kita sekarang itu sulit untuk mencari materi. Padahal sebenarnya mudah untuk mencari materi, tetapi terlalu banyak materi yang tidak sesuai ataupun berbolak-balik. Oleh karena itu, banyak siswa yang kesusahan dalam mencari materi pembelajaran yang tepat. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan salah satu APK atau AI and Artificial Intelligence yang dapat membantu kita mencari materi ataupun membantu kita mengerjakan tugas dengan gampang. Nah, AI itu adalah Meta AI. Meta AI itu diperkenalkan pada tahun 2023 oleh CEO Mark Zuckerberg. Ia memperkenalkan asisten AI Meta. Dan setahun kemudian, Meta AI itu membuat kemajuan yang signifikan. Tepatnya di bulan April 2024, Meta AI menggabungkan versi baru perangkat lunak asisten bertenaga tinggi di seluruh aplikasinya, seperti di Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Messenger. Nah, AI Meta ini juga unik, karena AI Meta ini adalah kecerdasan buatan yang dikembangkan dengan menggunakan model bahasa besar atau LLM terbaru dan terkuat di Meta. Teknologi ini memungkinkan Meta untuk berinteraksi secara natural, bagaikan kita berbicara kepada orang lain. Nah, dia itu dapat berbicara seperti kita itu sedang berinteraksi, tidak seperti di AI seperti ChatGPT, di mana itu tuh seperti cuman jawab habis itu selesai. Kalau ini kita masih bisa berinteraksi lagi dengan Meta AI. Nah, Meta AI itu memiliki beberapa pembaruan, bukan hanya di chatbot biasa. AI ini bisa digunakan seperti untuk berbicara, bahkan kita bisa mengobrol di grup dengan AI Meta. Ini memudahkan kita untuk berinteraksi dengan teman juga. Lalu kita bisa mengajukan pertanyaan dan rekomendasi kepada Meta AI, berdiskusi dengan minat bersama dan berinteraksi dengan konten. Terus kita juga bisa membuat gambar dengan AI dalam obrolan pesan yang dikirim oleh AI Meta. Direspon sesuai perintah dan data yang diberikan digunakan untuk meningkatkan layanan. Nah, kalau pada obrolan grup, AI Meta hanya bisa membaca pesan yang menyebutkan hashtag Meta AI, sehingga pesan lainnya tidak dapat dibaca. Sementara itu, seluruh pesan pribadi tetap terlindungi dengan enkripsi end-to-end, memastikan tidak ada pihak lain ataupun pihak ketiga, tak terkecuali WhatsApp atau Meta, dapat mengaksesnya. Selain itu, Meta AI model terbaru juga digunakan untuk memahami dan menjawab pertanyaan. Nah, berikut cara kerja dari bagaimana Meta AI LLMA 3 mendukung pengalaman interaksi AI yang lebih efisien. 1. Peningkatan ini membantu dalam percakapan. AI Meta mampu berkomunikasi secara alami, memberikan jawaban atas pertanyaan, saran, dan menghasilkan teks atau gambar yang sesuai permintaan. Terus, pembuatan gambar. AI bisa menciptakan gambar realistis dari teks yang kita berikan, seperti
Hashtag AI, buatkan gambar Soekarno sedang menulis teks proklamasi. Nah, Meta AI ini dapat membuat ilustrasi gambarnya dari penjelasan teks yang kita berikan. Lalu ada aksesibilitas. Nah, ketersediaannya di seluruh forum Meta seperti di Facebook, terus di Instagram, Messenger, dan WhatsApp, juga Oculus VR dan kacamata pintar Ray-Ban memudahkan Meta AI untuk memastikan semua orang bisa mengaksesnya. Jadi kita tidak perlu seperti mencari browsing lagi di Google, ataupun kita juga sudah tidak perlu untuk mendownload APK-nya, karena kita bisa mengaksesnya melalui Instagram, Messenger, ataupun aplikasi-aplikasi Meta lainnya. Nah, Meta AI ini bukan hanya bisa digunakan secara satu orang saja ya. Meta AI ini juga bisa digunakan dalam percakapan grup. Seperti mengirim gambar juga dapat bisa dari grup. Lalu kita bisa meminta Meta AI untuk memberikan solusi bisa melalui grup. Berikut adalah contoh dalam menggunakan Meta AI di dalam grup obrolan. Nah, yang pertama itu kita dapat membuka obrolan grup tempat kita ingin menggunakan Meta AI. Lalu ketik hashtag di kolom pesan atau di pesan teks. Lalu klik Meta AI jika ada pilihan Meta AI. Nah, ketiga itu kita harus membaca dan menyetujui persyaratan yang berlaku. Lalu kita baru dapat mengirimkan perintah yang kita inginkan di dalam teks berikut. Nah, terus kita klik tanda kirim untuk mengirim pesan kita. Lalu kita hanya perlu menunggu respon AI yang akan muncul di kolom chat. Nah, selain bisa menggunakannya di obrolan grup, kita juga dapat membalas pesan dari AI. Pertama, kita bisa mengarahkan kursor ke pesan AI. Lalu klik ke menu, lalu balas. Terus yang kedua, kita ketik pesan kita seperti pembaruan tugas atau yang lain. Lalu setelah selesai kita menulis perintah yang kita mau, kita bisa mengklik kirim. Nah, pada aplikasi WhatsApp, kita diberi kebebasan untuk menggunakan fitur ini, sehingga kita bisa memilih untuk mengaktifkannya atau tidak. Kita juga memiliki fleksibilitas untuk menghapus riwayat chat maupun data yang pernah dibagikan dengan AI, sehingga riwayat chat kita yang pernah kita sampaikan kepada Meta AI di dalam WhatsApp tidak memakan terlalu banyak memori ataupun penyimpanan karena dapat dihapus. Nah, dibanding dengan kecerdasan buatan lain, dibanding dengan AI atau Artificial Intelligence yang lain, Meta AI ini memiliki kelebihan. Di antaranya adalah Meta AI ini dapat melakukan pengolahan bahasa alami atau NLP. Nah, Meta ini dapat memahami dan merespons percakapan dengan lebih alami dan kontekstual. Lalu yang ketiga, multibahasa. Di dalam Meta AI ini terdapat berbagai bahasa, termasuk Indonesia, Malaysia, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada pencarian informasi. Nah, Meta AI ini dapat melakukan penelusuran atau mencari serta menyajikan informasi terkini dari berbagai sumber ataupun jurnal yang ada di dalam Google. Lalu yang keempat adalah kemampuan belajar. Nah, Meta AI ini dapat belajar dari interaksi dengan pengguna untuk meningkatkan kualitas responnya. Lalu yang kelima, kemampuan analisis. Nah, Meta AI ini memiliki kemampuan untuk menganalisis data dan menyajikan insight yang berguna untuk para bagi para penggunanya. Lalu yang keenam itu adalah kemampuan kreatif. Nah, Meta AI ini dapat membantu tugas kreatif seperti menulis puisi, cerita, dan yang lain-lainnya. Namun, di balik banyak kelebihan, ternyata Meta AI juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya, ia tidak dapat memproduksi audio langsung. Lalu yang kedua,
tidak dapat memproses gambar atau video. Jadi AI itu hanya dapat membuat gambar dari ilustrasi yang kita perintah, tetapi dia tidak dapat untuk memproses gambar ataupun video yang kita kirimkan. Lalu yang ketiga, AI tidak dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan. Nah, selanjutnya untuk yang keempat itu, AI tidak dapat mengakses lokasi atau data di dalam perangkat kita. Meski demikian, tampaknya masa depan AI ini bakal bersinar sebab AI ini terus berkembang setiap tahunnya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas interaksi. Apalagi didukung dengan tim yang memperbarui melalui pemeliharaan rutin teknologi inovatif demi mengubah kehidupan para penggunanya. Guys, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai AI yang sudah saya searching melalui berbagai platform seperti Google, Chrome, dan yang lain-lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai AI dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.